Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi teori organisasi administrasi, yaitu kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Budi Prabowo, SSOS MM. Perkenalkan, saya Fatma Khairunisa dengan NPM 22042010-266. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, sifat kepemimpinan, klasifikasi kepemimpinan, dan model dan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan yaitu merupakan sebuah kemampuan yang ada pada dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi dan memimpin orang lain untuk menjalankan sesuatu yang memiliki tujuan untuk mencapai target. Kepemimpinan menurut para ahli yaitu proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua ada proses mempengaruhi perilaku orang lain agar orang lain tersebut berperilaku seperti yang dikehendaki. Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan. Lalu pada slide berikutnya adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi instruktif sendiri adalah pemimpin berperan sebagai komunikator. Selanjutnya adalah konsultatif. Pemimpin sebagai cara untuk berkomunikasi dua arah. Lalu selanjutnya adalah fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Lalu yang keempat ada fungsi delegasi. Ini adalah bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Selanjutnya adalah tujuan kepemimpinan. Dalam sarana untuk mencapai tujuan ini, yang paling penting adalah bagaimana kita mencapai tujuan dengan memperhatikan apa dan bagaimana tujuan itu dapat dicapai. Lalu ada memotivasi orang lain. Tujuan dari kepemimpinan adalah membantu orang lain agar termotivasi, memelihara, dan meningkatkan motivasi mereka. Menurut George R. Terry, mengemukakan teori kesifatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan merupakan syarat yang pokok bagi sebuah pemimpin, sehingga ia mempunyai daya tahan untuk menghadapi berbagai rintangan. Lalu yang kedua ada stabilitas emosi. Pemimpin dengan emosi yang stabil akan menunjang pencapaian lingkungan sosial yang rukun, damai, dan harmonis. Lalu yang ketiga ada pengetahuan tentang relasi insani. Memiliki pengetahuan tentang sifat, watak, dan perilaku bawahan agar bisa menilai kelebihan atau kelemahan bawahan sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu yang keempat, ada kejujuran. Pemimpin yang baik harus mempunyai kejujuran yang tinggi baik kepada diri sendiri maupun kepada bawahan. Selanjutnya adalah klasifikasi kepemimpinan. Yang pertama ada klasifikasi pemimpin menurut hierarki kedudukan. Lalu yang kedua ada klasifikasi pemimpin menurut bidang garapannya. Yang ketiga, klasifikasi pemimpin ditinjau dari skupnya. Yang keempat, klasifikasi pemimpin sesuai perubahan sosial. Yang kelima, klasifikasi pemimpin menurut kepemimpinannya atau kondisi kebutuhan. Lalu yang keenam, ada pemimpin dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Contoh penerapan gaya kepemimpinan di sebuah perusahaan. Gaya kepemimpinan otoriter. Ini terjadi pada manajer operasional PT Parewa Asian Catering yang menggunakan gaya kepemimpinan otoriter dalam pengambilan keputusan dan pembagian tugas kepada karyawannya. Model dan gaya kepemimpinan demokratis. Sebagai contoh adalah Mondragon Worker Kooperatif di Basque Spanyol. Bagaimana setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam ketentuan kebijakan umum perusahaan. Partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan Mark Zuckerberg oleh perusahaan Facebook, yaitu pemimpin yang menyampaikan hasil analisis masalah dan bawahannya harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Liberal, seperti startup yang ada di Indonesia ini, mereka membebaskan karyawannya untuk menggunakan baju bebas, jam masuk yang fleksibel, dan menyediakan snack untuk memberikan kenyamanan pada karyawannya dan menghasilkan kinerja yang bagus untuk kedepannya. Baik, sampai di sini materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.